Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Putra Adinata dari Prode D3 Keperawatan dengan NPN F0H0240022. Saya berasal dari Bengkulu Tengah, tinggal di Pondok Lapa, Sidodadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang asuhan keperawatan pada Tuan S dengan diagnosa medis for operasi closed fraktur humerus sinistra di ruang Bangsal Melati RSUD Bangsil Pasuruan. Latar belakangnya itu fraktur atau patah tulang merupakan suatu keadaan di mana terputusnya kontinuitas tulang rawan yang diakibatkan adanya rupa paksa Manus-Joer 2008. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan jarak tempuh, manusia memerlukan alat bantu kendaraan untuk mobilitas sehingga insiden kecelakaan meningkat dan bisa menjadi penyebab faktor kecelakaan kerja maupun lalu lintas. Faktor sering terjadi kepada laki-laki dengan umur 45 tahun dan sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, maupun kecelakaan. Fraktur humerus adalah fraktur yang harus ditangani karena dapat mengakibatkan komplikasi dan kelumpuhan nervus radial, kerusakan nervus atau median. Konsep faktur yang pertama definisinya yaitu fraktur adalah patah tulang biasa disebabkan oleh trauma ataupun tenaga fisik, kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut. Keadaan tulang dan jaringan lunak di sekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi itu lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya, etiologi atau kekerasan langsung mengakibatkan patah tulang pada titik terjadinya kecelakaan. Kekerasan tidak langsung menyebabkan luka di tempat luka yang jauh dari tempat kejadian kekerasan. Kekerasan akibat tarikan otot yang sering terjadi fraktur patologik, yaitu fraktur yang terjadi pada tulang yang disebabkan oleh melelehnya struktur. Klasifikasi faktur dibedakan menjadi 3: faktur traumatik, faktur patologis, faktur stres. Yang selanjutnya ada klasifikasi klinis yang dibedakan menjadi 3 juga, yaitu fraktur tertutup atau closed, fraktur terbuka atau open, fraktur dengan komplikasi. Selanjutnya ada manifestasi klinis, yaitu manifestasi merupakan menurut Nur Arif, tanda dan gejala fraktur antara lain tidak dapat menggunakan anggota gerak, nyeri bengkak, terdapat trauma, gangguan fungsional gerak, deformitas, kelainan gerak, pembekakan dan perubahan warna lokal pada daerah fraktur atau komplikasi. Selanjutnya ada manifestasi klinis menurut Nur Arif 2005. Tanda dan gejala fraktur antara lain tidak dapat menggunakan anggota gerak, nyeri dan bengkak, terdapat trauma, gangguan fungsional gerak, deformitas, kelainan gerak, pembekakan dan perubahan warna lokal pada daerah fraktur dan untuk komplikasi. Selanjutnya tinjauan kasus. Yang pertama ada pengkajian. Pada saat pengkajian, diagnosis medis pada klien adalah post-operative closed fraktur humerus sinistra. Yang kedua, riwayat keperawatan. Keluhan pertamanya mengeluh nyeri luka dari bekas operasi di tulang lengan atas tangan kiri. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang saat klien bersepeda motor jatuh ke sebelah kiri dan tangan kiri digunakan sebagai penyangga tubuhnya. Klien mengeluh nyeri terus-menerus diserta kaku pada lengan atas tangan kiri. Post-operative closed fracture humerus sinistra, nyeri seperti tersayat-sayat. Diagnosa keperawatan. Diagnosa medis post operation closed fracture humerus sinistra. Selanjutnya ada daftar masalah perawatannya, nyeri akut, hambatan mobilitas fisik.
Selanjutnya ada daftar diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas, yaitu nyeri akut berhubungan dengan trauma, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka manual, nyeri terapi preskriptif. Selanjutnya ada rencana tindak keperawatan, implementasi keperawatan, dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Pada akhir evaluasi, semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara perawat, klien, serta keluarga klien dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada Tuan S sudah sesuai dengan harapan, masalah teratasi. Dan klien KRS pada tanggal 25 Januari 2019 jam 8.15 WIB sebelum KRS menulis memberikan informasi terkait klien, diantaranya mengajukan klien untuk menerus latihan aktif dan pasif yang telah diperoleh selama klien yang dirawat di rumah sakit. Mengajukan klien untuk istirahat yang cukup. Istirahat akan membantu mempercepat proses penyembuhan karena akan meminimalkan inflamasi, bengkak, dan nyeri. Selanjutnya ada mengajukan klien tetap mempertahankan sendi untuk ROM kekuatan otot. Kesimpulannya yaitu dari hasil yang telah dilakukan asuhan perawatan pada Tuan S dengan diagnosa medis post operation closed fracture humerus sinistra di ruang bangsal melati RSUD Bangkil Pasuruan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu pengkajian pada Tuan S dengan diagnosa medis for operative closed fracture humerus sinistra mengalami perubahan fisik, diantaranya pemendakan pada tulang, adanya luka bekas operasi, keterbatasan gerak pada tangan kiri sehingga segala aktivitas dibantu oleh keluarga. Diagnosis pada perawatan pada Tuan S dengan diagnosis medis post operation closed fracture humerus sinistra. Intervensi diagnosis perawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terjadi kesamaan, namun masing-masing intervensi tetap mengacu pada sasaran, kriteria hasil, dan kriteria waktu. Implementasi keperawatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terintegrasi untuk pelaksanaan diagnosis pada kasus tidak semua sama pada tinjauan pustaka. Evaluasi dilakukan penulis dengan metode per 24 jam dengan harapan penulis dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada pasien setiap saat. Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena adanya kerjasama yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.